Kelas A Sistem Informasi mata kuliah data mining dengan judul materi Naive Bayes Classification. Di sini telah mengerjakan LKM 6. Di sini saya akan menjelaskan langkah kerja yang telah saya lakukan dimulai dari soal nomor 1. Ulangilah langkah pada kelas praktikum untuk dataset start dan juga ada masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3 dan juga 0,4. Tuliskan akurasinya. Nah, di sini saya telah memproses dua dataset yang telah disuruh untuk diproses, yaitu start dan juga adult. Dimulai dari penjelasan dataset start terlebih dahulu. Jadi di sini caranya pertama saya mengimportkan library yang akan saya butuhkan dalam menampilkan atau pemrosesan data tersebut. Dimulai dari mengimport pandas, kemudian saya masukkan di sini datasetnya yang dinamakan dengan stars dan CSV. CSV ini bentuk datasetnya, kemudian dibaca dan menampilkan isi dari dataset stars tersebut. Di sini sudah ada hasil dari bacaan dataset tersebut, ada 6 kolom. Ada unnamed, temperature, luminosity, radius, absolute magnitude, dan juga star kategori. Nah, di sini setelah mengetahui isi dari kolom tersebut, saya memutuskan untuk menjadikan star kategori ini sebagai uh, target dari datasetnya yang akan saya jadikan sebagai target. Maka dari itu saya drop dulu star kategorinya. Kemudian setelah saya mengedrop star kategorinya, sehingga tersisa kolom yang tersisa itu hanya name, temperature, luminosity, radius, sama absolute magnitude. Nah, kemudian untuk mengecek apakah di dalam dataset ini terdapat data yang kosong, maka dari itu saya menggunakan inputs.column, inputs.isna untuk mengecek apakah ada kolom yang kosong di dataset ini. Kemudian setelah ditampilkan ternyata tidak ada data kosong, sehingga saya tidak perlu melakukan processing data untuk mengisi data yang kosong, sehingga saya langsung lanjut ke dalam proses melatih dan juga menguji dataset stars ini dengan star kategori sebagai target. Saya mulai dengan perbandingan uji 0,2. Pertama, saya masukkan library yang dibutuhkan. Di sini saya mengimport dari sklearn untuk menggunakan fungsi train test split. Nah, di sini saya masukkan karena di sini perbandingan 02, saya beri nama 02 di belakang agar bisa membedakan antara nanti menggunakan perbandingan 02, 03 sama 04. Kemudian di sini X-train, ada X-train, X-test, Y-train, dan juga Y-test. Nah, X-train dan Y-train ini sebagai inputan serta target dari data yang akan saya latih. Kemudian X-test sama Y-test ini merupakan data yang menjadi target inputan sama targetnya dari pengujian yang akan saya lakukan dengan latihan train sama X dan Y train tadi. Kemudian saya masukkan fungsinya train underscore test underscore split, dimasukkan data frame-nya, inputs, terus targetnya itu star kategori dengan text size sebesar 0,2, kemudian random state-nya saya masukkan 42. Kemudian saya jalankan juga fungsi dari sklearn yaitu Naive Bayes-nya dengan menggunakan Gaussian NB. Nah, Gaussian NB ini kan saya jadikan suatu model yang akan kita gunakan ya dari proses pelatihan dan pengujian dari model ini. Nah, untuk melatih modelnya di sini saya masukkan X-train sama Y-train-nya, kemudian saya masukkan juga X-test sama Y-test-nya sebagai skor atau tingkat akurasinya dari pelatihan model yang saya lakukan. Jadi setelah dilakukan pelatihan model dengan perbandingan 0,2, hasilnya tingkat akurasinya itu adalah sebesar 0,8541666. Kemudian untuk bagian data yang saya gunakan sebagai target pelatihannya, target pengujiannya, maaf. Jadi di sini ada 10 baris, ada yang ditujukan dalam sebelah kiri sini dengan nama star kategori, type-nya objek. Di sini ada 10 baris, ada white dwarf, blue dwarf, main sequence, super giant-nya 2, terus happen giant 2, white dwarf, dan juga white dwarf. Kemudian untuk menunjukkan prediksi model dari data yang telah saya uji tadi, saya tampilkan 10 baris. Di sini ada, diulang lagi ya, with dash sesuai dengan ini, yang di sebelah kanan ini. Kemudian saya juga menjalankan prediksi probabilitas dari model yang telah saya tes atau saya uji tadi dengan
macam probabilitasnya itu sebanyak ini. Di sini ada 20, saya tampilkan 20. Saya tampilkan 10, mohon maaf. Di sini ada 10 baris. Kemudian selanjutnya saya juga melakukan hal yang sama, namun di sini tingkat perbandingannya beda. Di sini saya melakukan tingkat perbandingan 0,3. Nah, jadi yang membedakan itu di bagian text size-nya. Tadi 0,2 dengan hasil tingkat akurasi 0,85, kemudian saya coba dengan 0,83, 0,3 dengan random state yang sama, pelatihan yang sama, kemudian menghasilkan tingkat akurasi lebih tinggi dari sebelumnya, itu sebesar 0,875. Kemudian ini merupakan bentuk model prediksi sama model probabilitas yang telah saya lakukan kepada data X. Kemudian saya lanjutkan dengan perbandingan sebesar 0,4. Di sini taksanya 0,4, ternyata hasilnya lebih kecil tingkat akurasinya daripada perbandingan 0,3, yaitu sebesar 0,84375. Kemudian ini menampilkan apa bentuk prediksi dan juga probabilitas dari data yang telah saya uji tadi. Nah, sebenarnya pemrosesan data set start sama adult itu kurang lebih sama. Cuman kalau misalnya saya mau tunjukkan di sini eh, proses yang telah saya lakukan dalam pelatihan dan juga pengujian model ini telah ditampilkan dalam Google Colab berikut. Ini ketahuan indeksnya tidak ada data yang kosong. Saya lanjutkan ke pengujian model. Ini tingkat akurasinya, ini penampilan probabilitas dan juga prediksi dari modelnya. Kemudian di sini ada tingkat akurasi dari 0,3. Ini tampilan probabilitas dan prediksinya. Kemudian 0,4 tingkat akurasinya. Kemudian ini bentuk dari probabilitas serta prediksi yang telah saya lakukan dengan perbandingan 0,4. Nah, setelah itu mungkin langsung saja ke pemrosesan dataset adult ya, sebelum kita masuk ke dalam memilih fitur terbaik dari dataset start sama dataset adult. Jadi sebelum itu kita bahas nomor satu dulu tadi ya, pemrosesan data dan klasifikasi berdasarkan pengujian dan pelatihan model DF-based yang dilakukan pada dataset start. Itu saya lakukan hal yang sama dengan dataset adult. Pertama kita import dulu pada saya untuk menampilkan data frame adult. Kemudian di sini telah ditampilkan beberapa kolom yang merupakan isi dari dataset adult. Di sini ada age, class, terus ada FNLYGT, kemudian ada education, educational number, marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, hours per week, native country, dan juga income. Nah, di sini saya drop beberapa bentuk string di antaranya ada work class, education, marital status, occupation, relationship, race, native country, dan kemudian saya drop sehingga yang tersisa ada kolom age, FNLYGT, educational number, gender, capital gain, capital loss, hour per week, dan juga income. Nah, pertanyaannya kenapa saya tetap memasukkan gender dan juga income di sini, karena dari kolom gender dan income ini hanya ada dua kemungkinan dalamnya. Kalau gender itu male sama female, kalau income itu dia kurang lebih sama dengan 50K serta lebih dari 50K, sehingga nanti yang membedakan pemeriksaan data saat adult dengan stars ini adalah di bagian situnya. Jadi sebelum saya melakukan train sama uji tes model, saya juga melakukan pemrosesan data kepada gender dan juga income. Pertama dari income dulu, di sini saya menggunakan fungsi pre-processing label encoder, di mana di sini dia akan merubah income yang awalnya bentuknya seperti ini, kurang lebih sama dengan 50K dan lebih dari 50K menjadi 01. Jadi kalau misalnya dia kurang dari sama dengan 50K, dia menjadi 0, kemudian 1 kalau dia itu lebih dari 50K. Kemudian untuk gender saya juga proses di sini. Oh ya, sebelum saya memproses gender, saya juga telah menetapkan eh, income sebagai kolom target yang akan saya uji nanti. Kemudian saya proses gender dengan menggunakan Bemis. Di sini telah ditampilkan 3 baris awal ya dari hasil Bemisnya, yaitu pemecahan kolom gender menjadi female dan juga male. Kemudian di sini dimasukkan hasil dari damisnya sehingga menjadikan seperti ini. Gendernya tetap ada, tapi ada kolom baru itu female sama male. Nah, dikarenakan saya hanya menggunakan female, jadi male-nya saya drop.
Kemudian saya juga mengecek bagian kolom apakah ada kolom yang kosong dan ternyata tidak ada. Maka dari itu saya langsung lakukan pemrosesan pengujian dengan perbandingan 0,2 dengan menggunakan train test bed. Caranya sama seperti tadi, tinggal mengubah di bagian text size-nya sesuai dengan perbandingan yang ingin dilakukan, serta random state-nya saya menggunakan angka yang sama, yaitu sebesar 42. Nah, dari pemrosesan data ini, dengan bentuk text size atau perbandingan sebesar 0,2 itu menghasilkan akurasi yang lumayan sebesar 0,79. Kemudian ini merupakan probabilitas model prediksi sama prediksi probabilitas dengan perbandingan 0,2. Kemudian saya coba dengan 0,3. Di sini hasil akurasinya mungkin kurang lebih mirip, yaitu sebesar 0,79 sama mungkin, tapi yang membedakan bagian akhirnya ya, bagian koma-komanya. Nah, kemudian ini hasil dari prediksi sama probabilitas dari data yang telah saya uji. Kemudian saya coba juga dengan bentuk text size sebesar 0,4. Jadi tingkat akurasinya juga kurang lebih mirip banget ya, sebesar 0,79. Mungkin yang membedakan adalah angka di belakangnya. Nah, kemudian ini bentuk dari prediksi sama probabilitas dengan perbandingan 0,4. Kemudian ini adalah bagian untuk memilih fitur terbaik. Nah, ini bisa datanya seperti saya jelaskan tadi. Kemudian kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Nah, dari kedua dataset itu tentunya hasilnya berbeda ya. Untuk penjelasannya, kita mulai dari dataset stars. Di sini saya menggunakan fungsi select k-best, dan juga f-classif dengan dari scalar. Kemudian saya gunakan train dan evaluate di sini pelatihan, kemudian evaluasi dengan menggunakan x-train, x-test, y-train, dan juga y-test sebagai bentuk subset dari dataset menjadi 4 bagian, yaitu input pelatihan, terus input pengujian, target pelatihan, dan juga target pengujian. Dengan K sama dengan 2. K ini adalah jumlah kolom yang saya inginkan. Kayak fiturnya itu ada berapa. Di sini saya pengen 2, jadi K-nya saya tulis 2. Kemudian di sini saya menjalankan fungsi selektornya untuk mendapatkan fitur terbaik dari semua kolom yang ada. Itu bagaimana sih yang bisa membantu model untuk menjadi versi yang lebih baiknya, sehingga datasetnya juga tidak terlalu besar dan model dapat dilatih dan juga diuji dengan lebih baik lagi. Kemudian ini dimasukkan modelnya Gaussian, kemudian cetak skor, dimulai dari perbandingan 0,2. Di sini, oh ya, di sini saya melakukan pengujian dengan 3 bagian juga ya, 0,2, 0,3, sama 0,4. Hasilnya seperti ini. Dari ketiga perbandingan tersebut, 0,2, 0,3, sama 0,4, ternyata subset fitur terbaik dari uji ketiga ini tuh sama di kolom 3 dan juga di kolom 4. Kolom 3 dan kolom 4 itu adalah sorry. Oke, ini. Jadi kolom 3 dan kolom 4 itu ada radius dan juga absolute magnitude. Oke, mungkin lanjut saja ke soal berikutnya. Untuk dataset adult, di sini caranya juga sama, persis sama. Tinggal masukkan saja fungsinya, kemudian modelnya, masukkan ujinya. Di sini sama, caranya benar-benar sama. Masukkan ketiga perbandingannya, uji 0,2, 0,3, sama 0,4. Kemudian hasilnya seperti ini. Hasilnya tentu saja beda walaupun caranya sama. Ternyata fitur terbaiknya itu ada di kolom 0 dan juga di kolom 2 yang merupakan ini. Oke, mungkin seperti itu. Oke, kemudian langsung masuk ke hasil dan analisis data. Jadi dari kedua soal, tentunya di soal pertama kita diminta untuk memproses 2 dataset, yaitu dataset stars dan juga dataset adult dengan menggunakan klasifikasi net base, kemudian bias. Kemudian kedua dataset kurang lebih diproses dengan langkah-langkah yang sama. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut dari pengerjaannya. Hasil dari tulisan ini tuh telah saya jelaskan tadi selama kita coba langsung di Google Colab dan juga di sini di bagian
jawaban. Itu telah saya jelaskan kurang lebih sama ya. Jadi dari pemeriksaan dataset start dimulai dari penampilan data frame, kemudian dicek datanya itu udah kosong apa enggak, kemudian baru kita bisa uji. Nah, begitu juga dengan dataset adult. Tapi dikarenakan tadi itu ada dua kolom yang sebenarnya bisa kita ubah menjadi numerik, saya melakukan pra pemrosesan data dulu, kemudian saya cek kolomnya ada yang kosong atau enggak. Setelah itu saya bagi menjadi dua, dataset sama data training, kemudian data uji dan juga data training, kemudian saya langsung jalankan juga train dan test splitnya. Oke. Dan hasilnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, tingkat akurasinya dan fitur terbaiknya ada di kolom tersebut. Kesimpulannya, dataset stars dan adult diproses dengan langkah-langkah yang mirip, yaitu pembuatan variable input, pemisahan fitur dan target, pembagian dataset menjadi subset pelatihan dan pengujian, kemudian pelatihan model menggunakan Embrace Gaussian, dan evaluasi model menggunakan subset pengujian. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menyiapkan data untuk pelatihan dan juga pengujian model klasifikasi Naive Bayes Gaussian. Dari LKM 6 ini kita dapat belajar bagaimana proses klasifikasi Naive Bayes dengan tingkatan akurasi yang berbeda-beda di setiap perbandingan yang dimasukkan, kemudian memilih fitur terbaik untuk membantu membangun model dengan klasifikasi yang baik. Mungkin sekian presentasi dari saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan maupun penjelasan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.